Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada hari Rabu ini, tanggal 9 Juni 2021, kita akan melaksanakan acara tanya jawab permasalahan sehari-hari perihal halal dan haram. Para pembaca dan pendengar Pelita Ilahi, acara tanya jawab masalah sehari-hari tentang isu dasar daripada Islam yang telah disampaikan oleh Khalifatul Masih Al-Khamis Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ta'ala bin Arsyil Aziz di berbagai kesempatan dalam korespondensi tertulis dan juga selama berbagai program MTA secara resmi telah diterbitkan untuk kemanfaatan kita semua. Baiklah, mari kita membahas pada hari ini tentang halal dan haram. Dalam suratnya, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ditanyai atas dasar apakah daging berbagai hewan dinyatakan haram dalam Islam. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ta'ala bin Arsyil Aziz pada tanggal 11 April 2016 memberikan jawaban sebagai berikut. Prinsip Islam di balik sesuatu yang halal atau haram adalah bahwa segala sesuatu yang belum secara eksplisit atau tegas dinyatakan haram oleh syariah dianggap diperbolehkan. Oleh karena itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah juga bersabda, semua hal pada dasarnya halal. Pelanggaran atau pelarangan tidak berlaku sampai secara kategori ditetapkan melalui kitab suci Al-Quran Karim. Malpujat volume 2 halaman 474. Al-Quran telah menyatakan sesuatu yang dilarang, sebagaimana firman-Nya, katakanlah, aku tidak mendapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang memakannya, kecuali jika makanan itu bangkai atau darah yang ditumpahkan, atau daging babi, karena sesungguhnya itu najis, atau kedurhakaan, yakni disembelih dengan menyebut nama selain Allah atasnya. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya tanpa maksud melanggar hukum dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhan engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-An'am Surah 6 ayat 146 dihitung dengan basmalah. Para pendengar Pelita
yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, 4 hal yang disebutkan di dalam Al-Quran ini disebut haram. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mengkonsumsi hal-hal tertentu. Hal itu disebut dengan mamnu atau terlarang. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan semua binatang bertaring pemangsa dan semua burung yang memiliki cakar. Hal ini terdapat di dalam riwayat Sahih Muslim. Demikian juga dalam hadis lain dikatakan, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang kalian memakan daging himar ahli, yaitu keledai peliharaan, karena hewan itu najis atau kotor. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian saat menjelaskan istilah haram dan mamnu, Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu menyatakan, orang harus ingat bahwa konsumsi 2 macam hal telah dilarang oleh syariat Islam. Pertama yang haram dan yang kedua yang mamnu. Meskipun secara linguistik istilah haram mencakup kedua jenis tersebut, namun di dalam Al-Quran hanya menyatakan 4 hal yang haram dalam ayat ini, yang berbunyi artinya, sesungguhnya yang diharamkan bagi kamu hanya bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi barang siapa terpaksa, bukan bermaksud melanggar dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini yaitu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Lalu ada beberapa hal tambahan yang mengkonsumsinya dilarang oleh syariah, meskipun hal-hal tersebut termasuk dalam kategori mamnu. Namun menurut terminologi Al-Quran tidaklah haram. Petunjuk ini tidak bertentangan dengan pesan dari ayat ini atau ayat lainnya. Seperti halnya ada beberapa jenis dos awamir. Ada yang fardu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada juga beberapa jenis pantangan atau nahi. Nahi ini ada juga nahi muharramah, lalu ada juga nahi mani'ah, dan yang terakhir ada juga nahi tanjihi. Jadi 4 hal itu haram dan sisanya mamnu, yang sebagian besar termasuk dalam kategori nahi tanjihi. Artinya akan lebih baik jika seseorang menjauhinya. Kemudian hubungan haram dan mamnu sama dengan hubungan fardu dan wajib. Oleh karena itu, pernyataan hukum dari hal-hal yang Al-Quran telah menyatakan haram sangat tegas di sana. Sedangkan hukum dari hal-hal yang Nabi SAW telah melarang relatif, di sana ada kelonggaran. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya dalam hal kewajiban. Mereka dapat dibandingkan dengan fardu, wajib, dan sunnah. Fungsi haram seperti fardu, sedangkan mamnu mirip dengan wajib.
Sebagaimana perbedaan antara fardu dan wajib telah ditentukan oleh hukum yang dijatuhkan karena melanggar. Demikian pula jika seseorang mengkonsumsi hal-hal yang dilarang dalam Al-Quran, hukumnya akan lebih berat. Selain itu, jika salah satu adalah untuk mengkonsumsi hal-hal yang Nabi melarang, seseorang akan menerima hukuman yang relatif lebih ringan. Namun demikian, kedua pelanggaran tersebut dapat dihukum dan akan menimbulkan ketidaksenangan bagi Allah Ta'ala. Ketika seseorang melakukan perbuatan haram, maka itu akan mempengaruhi imannya. Yang pasti akibatnya adalah dosa. Namun ketika mengkonsumsi hal-hal lain, tidak serta-merta menghasilkan dosa dan pelanggaran. Oleh karena itu, kita akan melihat bahwa ada beberapa golongan di kalangan Muslim, seperti Mazhab Maliki, yang menyatakan hal-hal ini diperbolehkan melalui tafsir, dan mereka memakannya. Hal itu tidak mempengaruhi iman mereka, juga tidak menyebabkan pelanggaran dan dosa di antara mereka. Faktanya, di masa lalu bahkan ada beberapa wali di antara mereka memakannya. Namun demikian, seseorang tidak akan menemukan waliullah yang makan daging babi atau bangkai atau yang empat tadi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi haram juga ada derajatnya. Selain keempat hal tersebut, semua yang lainnya adalah hal-hal yang merupakan mamnu, yang dalam budaya populer disebut dengan haram. Jika tidak, mereka tidak haram menurut terminologi Al-Quran. Hal ini telah disampaikan oleh beliau di dalam Tafsir Kabir volume 2 halaman 340. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati Allah Ta'ala, saat menjelaskan filosofi di balik haram dan halal, Hadrat Khalifatul Masih pertama radhiyallahu anhu menyatakan, Al-Quran telah menyatakan, yakni mengatakan ini halal dan itu haram tanpa tujuan, sama saja dengan memalsukan kebohongan terhadap Tuhan. Tuhan telah berfirman dalam sebuah hadis, Nabi suci sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa binatang pemangsa itu haram. Ini termasuk semua burung pemangsa dan predator lainnya dan lain-lain. Sekarang tidak ada yang memiliki otoritas untuk menetapkan hal-hal sebagai halal atau haram di luar ini. Namun karena terdapat ribuan hewan di dunia ini, timbul masalah tentang mana yang boleh dikonsumsi dan mana yang tidak boleh dikonsumsi. Allah Ta'ala telah memecahkan masalah ini dengan sangat jelas, yakni mengatakan bahwa makanlah hal-hal yang halal dan yang thayyib, yang halal dan yang diperbolehkan, yang baik bagi dirinya. Karena itu kita disuruh makan yang thayyib, artinya di mana-mana dan di antara setiap bangsa orang harus makan yang dianggap baik dan murni, serta yang dikonsumsi oleh orang-orang yang beradab. Penting untuk mengingat semua pengecualian yang telah disebutkan sebelumnya saat melakukannya. Tampaknya tidak ada keberatan untuk memakan daging burung beo. Akan tetapi saya tidak memakannya karena orang-orang baik di negara kita tidak melakukannya. Suatu kali seorang pria memasak kadal
dan menawarkannya kepada saya. Saya lalu mengatakan kepadanya untuk bebas memakannya di atas meja saya. Akan tetapi saya tidak akan memakannya karena orang-orang baik di negara saya itu tidak memakannya. Hal ini telah disampaikan di dalam Al-Badar nomor 19, volume 10, tanggal 9 Maret 1911, halaman yang pertama. Inilah acara tanya jawab kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita memahaminya dan kita benar-benar tidak melakukan 4 hal apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim. Sedangkan yang lainnya yang mamnu, yang thayyib bagi diri kita, itu tergantung kita masing-masing. Semoga Allah Ta'ala selalu merahmati kita. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.